Allah tidak akan mengazab kalian. Tidak akan mengirimkan azab kepada kalian kalau penduduknya bersyukur beriman kepada Allah. Karena Allah Maha tahu tentang syukur. Anda silahkan surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka yuhlikal qura illa waluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan, memberikan azab kepada sebuah kota, sebuah kampung kalau penduduknya orang-orang soleh. Makanya Allah berfirman dalam An-Nisa 147. Ma yaf'allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa qadallahu 'alallahi syakura. Allah tidak akan mengazab kalian, tidak akan mengirimkan azab kepada kalian kalau penduduknya bersyukur beriman kepada Allah. Karena Allah Maha tahu tentang syukur. Jadi sekali lagi, mensyukuri nikmat Allah tidak cukup dengan mulut. Tapi dengan hati, dengan amal perbuatan, manfaatkan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridho, hindarkan yang Allah tidak menyukainya. Insya Allah baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam genggaman kita semua, amin. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan terjadi di negara kita tuh bukan siksaan tapi cobaan ya, supaya naik kelas, insya Allah. Betul. Ya. Okay. Ujian. Betul. Harus naik. Ya, insya Allah, insya Allah. Nah, sekarang kalau ujian baik ditanya, ada yang jawab. Nah, sekarang tanya lagi Mama, boleh sebanyak-banyaknya ya. Sok, mangga. Siapa yang mau bertanya selanjutnya? Yang merah putih ini, sok mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Nama saya Bu Kusmini dari Majelis Taklim Al-Fatin, Solokan Jeruk Majalaya. Mangga. Mau tanya Mama. Mangga. Apa kiat-kiat yang menjadikan hati kita tenang kalau suami kita menikah lagi? Oh, bukan merdeka. Dari merdeka langsung nikah lagi. Karena barangkali karena merdeka udah tenang. Iya. Langsung nikah lagi. Betul. Suaminya merasa merdeka, asik. Jadi, maksud saya lagi cerita merdeka ujung-ujung kawin lagi. Punten ya. Kata saya kayak kurang nyambung. Punten. Bu. Nggak apa-apa. Karena warga negara kita makanya ada yang nanya, ada yang melakukan itu. Saking udah merdekanya. Iya. Suaminya nikah lagi. Bersyukur kalau begitu. Artinya suaminya laku. Iya. Kata Bu Kusmini, kita kalau suami kawin lagi gorgetun. Pika sebelun. Iya. Pengen ngomel. Pengen marah. Bener nggak? Bagaimana biar tenang? Bu, punten. Yang namanya ketenangan kalau hati kita menerima. Bener nggak? Kalau nggak nerima, boro-boro tenang, ngegurusuk, ngomel aja kesel. Dari Bu, punten. Ini dari hati. Cerminannya ke mulut. Orang kalau hatinya kesel, mukanya sumringah apa manyun? Manyun. Kalau hatinya bahagia, mukanya sumringah apa manyun? Kalau sumringah. Emang dasarnya manyun, mau manyun terus. Kalau suami kawin lagi, ibu bahagia apa sengsara? Bahagia. Muka ibu kira-kira manyun apa ceria? Bu Kusminah nanya. Kasihan deh ibu. Bagaimana biar hati kita tenang? Punten. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi dengan doa. Layani suami dengan baik sesuai aturan agama, sesuai kemampuan kita. Semua dikerjain, termasuk diranjang. Ternyata suami kawin lagi. Padahal sudah maksimal berusaha. Mungkin Anda merenung, sholat malam minta sama Allah, ya Allah, apa sih yang kurang? Tanya sama suami, apa sih kelebihan tuh cewek daripada saya? Apa sih yang tidak ada dalam diri saya yang ada dalam diri dia? Harus bagaimana saya? Nah, misalnya suami Anda menjawab, Anda harus bagaimana? Anda dengerin.
Benar enggak kalimat dia? Yang saya khawatir yang diikutin cuma nafsu. Karena kebanyakan laki-laki begitu, Pan. Iya Bu. Iya Bu lagi. Bagaimana kalau tenang, kalau kita udah melihat, udah maksimal berusaha diiringi dengan doa itu terjadi, boleh jadi ini takdir. Bu Kus silahkan lihat Ar-Ra'd 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram. Dengan ingat kepada Allah, ketahui oleh kalian semua, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Begitu kata Ar-Ra'd 28 Cik Engkus. Iya. Apa suami Anda nikah lagi? Iya. Merdeka. Merdeka. Jadi Bu Kusmini kalah sama Rock Mini. Apakah istri yang keduanya pakai mini? Dia malah lagi cerita orang Ipan. Iya, bukan Ibu Kusmini ya? Bukan ya. Tapi tenanawan sabar. Seandainya terjadi. Alhamdulillah soleh suami saya. Iya. Alhamdulillah. Tapi yang punya istri dua juga bukan berarti nggak soleh. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya kan mah. Iya. Ipan punten. Jangan gue belain mentang-mentang laki-laki. Tergantung niatnya. Ya Allah mama saya mah kasihan itu tetangga saya. Emang kenapa? Anak yatim saya urusin. Iya. Pertama anak yatimnya. Lama-lama sama emak yatim. Emak yatimnya tuh. Iya kasihan. Janda herang. Janda 24 tahun. Janda herang. Jahe. Ya sok atuh. Tapi terima kasih pertanyaannya bagus mewakili ya. Terima kasih Mama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan, yang saya kaget lagi cerita kemerdekaan ujung-ujung kawin lagi. Biar tambah merdeka. Kepikiran soalnya dari Majalaya katanya. Mau nanya tentang ini. Sok atuh siapa yang mau nanya lagi? Tapi kita istirahat dulu sebentar ya. Mangga. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Tanya Mama yuk. Ayo. Dari ngomongin kemerdekaan tiba-tiba pertanyaan pertama tentang dicandung. Mereka meni ampun kaget nama mah. Oke, kita coba dengan pertanyaan berikut ya. Sok. Siapa yang mau nanya? Ulah dicandung dulu ya tuh. Coba ya. Kita lihat, silakan Mangga. Sok, Pinky. Ya. Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asapil dacil ya Pan. Iya betul. Ade dari mana Ade? Namanya siapa silakan. Perkenalkan nama saya Ibu Isma dari Masjid Taklim Al-Ittihad Purwakarta Cilegon. Iya. Bangga. Silakan pertanyaannya. Mau nanya mah, Iya. bagaimana mah? Apa yang dimaksud dengan dosa jariah mah? Dosa jariah. Apakah ada Mama? Isma. Kalau selama ini kebanyakan orang ngomong amal jariah. Apa sih amal jariah? Sesuatu perbuatan yang kita lakukan orang lain mengikutinya ibadah. Contoh, saya ngebangun masjid. Bu, sok bantuan. Jamaah saya nggak bantuan. Kita semua dapat amal jariah. Termasuk saya. Tiap ece ngasih dapat pahala, memberikan contoh yang baik. Walaupun kita meninggal, pahalanya ngalir, oke? Bu Isma nanya, apa sih yang disebut dosa jariah? Dosa jariah itu perbuatan dosa yang diikuti oleh orang lain yang memberikan contoh terus dapat dosa dari orang yang mencontoh perbuatan dosa dia. Punten. Misalnya, orang yang bikin rok mini, nah kan dosa, kan Islam kudu nutup aurat Pan. Nah, orang lain merasa bagus pada bikin rok mini. Misalnya, saya pelopor bikin rok mini sakieu misalnya kan dosa tuh.
Orang melihat, ih cakep tuh Mama Dede, bajunya kayak begitu. Bikin, jual. Mereka alasannya nyontoin Mama. Maka dosa mereka tiap mereka bikin, tiap mereka pakai, nempel ke yang ngasih contoh. Walaupun kita udah mati, dosanya ngalir. Itulah dosa jariyah. Oke?